Film ini dimulai dengan kisah seorang petugas penegak hukum yang dikenal sebagai The Man yang saat ini telah menangkap kartel narkoboy dan mengurung mereka di bagasi mobilnya. Setelah meledakkan kendaraan tersebut, ia mengambil sebuah tas yang berisi 2 juta dolar. Meskipun terluka, ia tetap melintasi landscape yang sunyi hingga mencapai kota terdekat. Dia bercita-cita untuk mendapatkan perawatan medis untuk lukanya dan untuk memuaskan dahaganya setelah menempuh jarak yang cukup jauh. Akhirnya, dia bertemu dengan 3 orang pria yang membawa galon air. Namun, salah satu dari pria tersebut sedang menyiksa seekor anjing. Melihat hal ini, The Man berusaha untuk menegurnya, namun ketiganya malah menantangnya untuk gelut. Meskipun kalah jumlah, The Man berhasil mengalahkan mereka semua. Sayangnya, air yang dia cari tumpah selama perkelahian membuatnya kecewa. Dia kemudian membebaskan anjing yang dianiaya dan melanjutkan perjalanannya dengan anjing tersebut mengikuti di belakangnya. The Man kemudian tiba di sebuah bagian pemukiman di sebuah kota kecil bernama El Fronteras. Di sana, seorang wanita muda bernama Pelaka mencoba mencuri tasnya, tetapi karena tidak memiliki keahlian bela diri, dia dengan mudah dikalahkan. Sang pria kemudian mengambil pisau yang dipegangnya dan memintanya untuk membuka bajunya. Setelah itu, pria itu pergi menuju ke sebuah kafe. Anehnya, pelayan kafe tampak menghindarinya dan para staf tampak tidak mau menyajikan makanan atau minuman untuknya. Dia kemudian keluar dari kafe dan masuk ke sebuah toko swalayan hanya untuk diusir oleh kasir. Karena kehausan, The Man akhirnya menemukan sebuah bar yang dimiliki oleh seorang wanita bernama Anna. Dia menawarkan untuk membeli air seharga 100 dolar, tapi Anna menolak sampai dia meletakkan 5 lembar uang 100 dolar di atas meja. Anna akhirnya setuju untuk memberinya 1 gelas, tapi dia memintanya untuk meminumnya di luar bar. Di lokasi lain, seorang pemimpin geng bernama Culebra sedang mencari anggota baru dengan menyerangnya di sebuah bangunan kosong. Culebra bahkan memerintahkannya untuk melakukan pembunuhan untuk secara resmi bergabung dengan gengnya. Tak lama kemudian, Pelaka mendekati Culebra dan memberitahunya tentang upaya perampokan yang gagal terhadap seorang pria asing. Culebra menanggapi dengan mengundang Pelaka untuk bergabung dengan gengnya dan menerima bantuan dari para anggotanya. Namun, percakapan mereka tiba-tiba terputus ketika kepala seri bernama Espinoza tiba dan membubarkan kelompok tersebut. Pada saat yang sama, The Man mencoba membeli tiket bus, namun seperti biasa, petugas menolak untuk melayaninya. Selain itu, bus yang ingin dia naiki tidak tersedia. Why you want to go there? A spring break? No bus to Acapulco. Try tomorrow. Is there gonna be a bus here tomorrow or not? Okay, man. Bingung dan tidak yakin dengan langkah selanjutnya, ia kemudian kembali ke bar dan terlibat dalam percakapan dengan Anna. Melalui Anna, dia kemudian menemukan bahwa wanita tua yang menjual tiket bus telah menipunya. Bus yang dijadwalkan untuk berangkat ke tujuan yang diinginkan oleh The Man akan berangkat pada pukul 12 siang. Sayangnya, sekarang sudah terlambat bagi The Man untuk naik ke dalam bus. Sepanjang percakapan mereka, tatapan Anna tetap tertuju pada tas The Man. Ia terus menjelaskan bahwa penduduk El Fronteras menyimpan kebencian yang kuat terhadap orang asing.
Si pria kemudian memohon kepada Ana untuk mengizinkannya tidur di bar. Karena merasa kasihan, Ana pun mengizinkan pria itu untuk tinggal di gudangnya selama 1 malam. For one night. Fronteras. Malam itu, saat beristirahat, The Man mengenang kejadian sebelum kedatangannya di El Fronteras. Dia dan 3 rekan polisi lainnya diperintahkan oleh atasan mereka bernama Letnan West untuk menangkap seorang pengedar narkoba di dekat perbatasan. Saat mencapai sebuah bukit yang sunyi, mereka menyadari bahwa misi tersebut adalah sebuah jebakan. Mereka mendapati diri mereka dikepung oleh bandar kartel yang seharusnya mereka tangkap. Pria itu dengan cepat mengambil pistol dari bagasi mobilnya. Sayangnya, rekan-rekannya tewas seketika, sementara The Man berhasil selamat meskipun tertembak di lengannya saat terjadi baku tembak. Setelah menghabisi semua pengedar kartel, dia mengambil tas berisikan uang sebagai barang bukti dan menyandra anggota kartel terakhir yang tersisa, menempatkannya di bagasi mobilnya. Tersadar dari lamunannya, The Man kemudian mendapati Ana sedang menodongkan pisau ke lehernya. Ternyata Ana telah mengetahui isi tas yang dibawa oleh The Man. Khawatir bahwa pria itu adalah anggota kartel narkoboy, Ana mengusir pria itu dari tempat tersebut dan melemparkan tasnya keluar jendela tepat ketika pelaka berjalan melewati bar tersebut. Pelaka dengan cepat menyambar uang tersebut dan berlari menjauh, namun The Man segera mengejarnya. Get out. Just let me explain. Hey, no, wait! Hey! Karena tergesa-gesa dan tanpa memperhatikan sekelilingnya, pelaka kemudian menabrak seorang pengamat, menyebabkan tasnya terlempar dari genggamannya. The Man berusaha merebut kembali tasnya, namun Culebra dan anak buahnya mencegatnya. Mereka mengejek The Man dengan mengoper tas tersebut di antara mereka sendiri. Terganggu oleh ejekan mereka, The Man melawan, tetapi pertempuran itu terhenti ketika Sheriff Espinoza tiba dan melepaskan tembakan peringatan. Tanpa mengetahui isi tas tersebut, Culebra kemudian mengembalikannya kepada The Man dan memintanya untuk segera meninggalkan kota, mengancam akan membunuhnya jika tidak menurut. Di tempat lain, polisi Amerika yang dipimpin oleh Letnan West berkumpul di lereng bukit terpencil yang menjadi lokasi baku tembak antara The Man dan anggota kartel. Sebuah tim forensik memeriksa TKP dan para korban yang meninggal. West akhirnya menemukan bahwa salah satu petugas yang telah ia jebak telah mengambil semua uang kartel. Sementara itu, The Man tetap berada di El Fronteras beristirahat di luar bar Ana. Saat bertemu dengannya, Ana terlibat dalam percakapan dan menceritakan sejarah El Fronteras. Kota ini dulunya cukup makmur dan menarik banyak wisatawan, namun semuanya berubah ketika gangster dan kartel mengambil alih kekuasaan, melarang orang asing memasuki kota. Penduduk juga dilarang berbicara atau melayani orang asing yang masuk ke kota. Setelah berbagi cerita, Ana mengizinkan The Man untuk tidur di luar barnya. Keesokan paginya, pelaka menghampiri The Man yang masih tertidur dengan maksud untuk mengambil uangnya. Saat menyadari tasnya telah diambil, The Man segera mengejarnya namun segera terjatuh karena pelaka telah mengikat kakinya. Setelah berhasil membebaskan diri, The Man memanjat ke atap rumah-rumah di sekitarnya untuk mencari pelaka.
Dia melihat pelaka sedang memeriksa isi tas di tengah jalan dan terlihat terpana melihat uang tersebut. Beberapa saat kemudian, pria itu mendorong pelaka, menyebabkan uang tersebut berserakan di jalan dan menarik perhatian penduduk setempat. Keributan tersebut kemudian sampai ke telinga Sheriff Espinoza setelah Culebra mengeluhkan situasi tersebut. Espinoza kemudian memerintahkan Culebra untuk menghabisi The Man dan menyita uang tersebut. Get the 2 o'clock bus. Di kantor polisi, West berusaha membujuk atasannya bahwa The Man bertanggung jawab atas pembunuhan 3 petugas dan anggota karel karena mengejar uang tersebut. West meminta izin untuk melacak The Man dengan alasan bahwa asal-usulnya yang berasal dari Meksiko akan memudahkan tugasnya. Sementara itu, pria itu sedang menunggu bus ketika anak buah Culebra tiba untuk membunuhnya. Dia merebut pistol dari salah satu dari mereka dan menembak mereka dengan patah, tetapi lebih banyak anak buah Culebra yang terus bermunculan. Pertengkaran yang terjadi kemudian menyebabkan The Man ketinggalan bus. Next bus. Ed, what time is the next bus? Di sisi lain, Espinoza yang kini menyadari bahwa The Man bukanlah orang biasa, memutuskan untuk mengirim anak buahnya untuk menangkapnya. Di kantornya, Espinoza mempersiapkan senjata untuk misi penangkapan The Man. The Man tetap terlibat dalam pertempuran dengan para pengejar Culebra yang tak kenal lelah. Di tengah kekacauan tersebut, pelaka secara diam-diam mengambil tas The Man dan melarikan diri, namun dikejar oleh The Man. The Man kemudian memperingatkannya bahwa anak buah Culebra akan membunuhnya jika ia mengambil tas tersebut, namun pelaka menolak untuk menyerahkannya, bahkan memanjat tembok untuk melarikan diri. Tiba-tiba, Culebra muncul dan mengarahkan pistolnya ke arah mereka. Saat Culebra bersiap untuk menembak pelaka yang masih memanjat tembok, The Man melemparkan pisau, menyebabkan tembakan Culebra melesat dan melukai kaki pelaka. Namun, Culebra kemudian berhasil menembak tangan The Man. Untungnya, sebelum Culebra berhasil melepaskan tembakan fatal ke kepala The Man, Ana menghantam Culebra dengan batu bata. Dia kemudian membawa The Man ke tempatnya untuk mendapatkan perawatan medis.
Keesokan harinya, pelaka bertanya mengapa Culebra ingin dia mati. Culebra kemudian menjelaskan bahwa dia bukan anggota kelompoknya dan jika dia ingin bergabung, dia harus membunuh seorang pria. Karena kecewa dengan jawaban Culebra, pelaka kemudian pergi sambil menahan air mata. Setelah itu, Culebra tiba di bar Anna dan menuntutnya untuk menyerahkan pria asing yang selama ini membantunya. Dia mengancam akan membunuh Anna dan membakar barnya. Pria itu yang mendengar keributan di luar bergegas menolong Anna. Namun Wes yang telah menodongkan pistol kepadanya memerintahkannya untuk menyerah. The Man kemudian mengambil kesempatan untuk mempertanyakan alasan Wes membuat jebakan untuknya dan ketiga rekannya. Wes kemudian menjelaskan bahwa The Man dan ketiga rekannya terlalu jujur dalam bekerja sehingga sering mengganggu aktivitas terlarang Wes. Selanjutnya, Wes membawa The Man ke kantor Sheriff di mana ia meminta agar Sheriff menahan The Man di sel penjara. Dia kemudian menyerahkan sekantong uang kepada Sheriff yang kemudian membaginya dan menginstruksikan Wes untuk menggunakan sisa uang tersebut untuk membeli narkoboy. Keesokan harinya, Culebra mengunjungi kantor Sheriff untuk menanyakan tentang The Man. Espinoza mengatakan kepada Culebra bahwa dia bisa membunuh The Man, tetapi harus dilakukan secara perlahan. Culebra yang senang dengan kesempatan untuk membalas dendam terkejut saat menemukan selnya kosong. Ternyata The Man telah melarikan diri melalui jendela. Setelah kabur, The Man mencuri sebuah mobil untuk mengejar Wes yang telah meninggalkan kota. Kejar-kejaran mobil berkecepatan tinggi pun terjadi dan puncaknya The Man menabrak kendaraan Wes dan menghantam tembok perbatasan. Penjaga perbatasan yang menyaksikan kejadian tersebut memilih untuk tidak melakukan intervensi dan melarikan diri dari tempat kejadian. Wes buru-buru mengambil senapan dan mencari The Man di dalam mobilnya, tetapi tidak dapat menemukannya karena The Man berdiri di belakangnya sambil menodongkan pistol. Dalam sebuah langkah putus asa, Wes menawarkan untuk berbagi uang dengan The Man, melemparkan tas itu kepadanya. Namun karena kecewa dengan Wes, The Man mengabaikan tawaran tersebut dan kemudian menembaknya. Malam itu di El Fronteras, Anna ditangkap oleh Culebra dan dibawa ke hadapan Sheriff karena bersekongkol dengan The Man. Anak buah Culebra bahkan membakar bar miliknya. Saat Anna akan dieksekusi, penduduk kota kemudian berdatangan secara massal. Di tengah kerumunan orang, The Man berjalan ke depannya, membagikan uang kepada semua penduduk. Melihat penduduk kota berpihak pada The Man, anak buah Culebra kemudian menurunkan senjata mereka. Namun, Culebra tetap bertekad untuk membunuh The Man. Dia diam-diam bergerak di antara kerumunan orang untuk menyerangnya, namun pelaka turun tangan dan menikam Culebra sebelum dia bisa melukai The Man. Bersyukur atas tindakannya, The Man berterima kasih pada pelaka dan mendekati Anna yang tak sadarkan diri, terbaring di depan bar yang terbakar.
Pada saat itu, Espinoza menyerang The Man dari belakang, menjatuhkannya ke tanah. Untungnya, saat Espinoza bersiap untuk menembak The Man, anjing yang ia selamatkan sebelumnya menggigit tangan Espinoza. The Man dengan cepat mengambil pistol yang terjatuh dan segera menembak Espinoza. Namun Espinoza tidak mati, di mana dia mengeluarkan pistol cadangan dan mengarahkannya kepada The Man. Dengan gerakan cepat, Anna mengambil sebilah pisau dan melemparkannya ke arah Espinoza. Pisau tersebut mengenai dadanya, mengakibatkan kematiannya. Di akhir film, The Man mengambil lencana Espinoza dan memberikannya kepada Anna. Para penonton kemudian bersorak-sorai dan secara kolektif memutuskan bahwa Anna akan menjadi sheriff mereka yang baru. Film ini pun diakhiri dengan Anna dan The Man yang menikah dan dia membangun kembali barnya. Pengunjung asing kemudian berdatangan yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi kota. Dan sekarang kota merasa damai dan sangat aman di tangan The Man. Well, Tamat! Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Oke, saya Niko pamit undur diri. Terima kasih banyak telah menonton. Jika kalian punya pertanyaan atau rekomendasi film apa selanjutnya untuk kita bahas, silahkan tinggalkan jejak berupa komentar. Oke, terima kasih. See you next time and bye-bye.